Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Malastiawati, NIM 56 2020 001 dari program studi D3 Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas keempat dari mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Oke, di sini apakah sebelumnya teman-teman mengetahui apa itu brainware, programmer, system analyst, network administration, database designer, technical support? Apakah kalian mengetahuinya? Jika tidak, saya akan menjelaskan pengertian dari keenam topik pembahasan tersebut menurut pemahaman saya. Yang pertama, brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta mengatur sistem di dalam komputer dan merupakan salah satu komponen dalam teknologi informasi. Selanjutnya, peranan dari brainware tersebut dalam teknologi informasi yaitu ketika seiring berkembangnya zaman dan juga berkembangnya teknologi yang semakin canggih, sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan untuk kelangsungan perkembangan teknologi, karena tanpa manusia, perkembangan teknologi tidak akan berjalan. Dengan adanya manusia, manusia berfungsi sebagai operator. Selanjutnya, programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman dan sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Selanjutnya, peran dari programmer yang pertama, membuat coding yang sesuai dengan analisis. Yang kedua, membuat user interface programmer. Yang ketiga, harus mengelola skrip program agar dapat diimplementasikan sesuai dengan analisis yang telah dibuat. Selanjutnya, sistem analis atau analis sistem adalah satu profesi di bidang teknologi yang bertugas menganalisis sistem. Perannya: 1. Melakukan riset tren teknologi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan organisasi dari sistem TI. Ketiga, merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi khusus. Yang terakhir, menguji sistem baru. Selanjutnya, network administration adalah profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Perannya untuk melakukan konfigurasi, pemeliharaan, dan monitoring jaringan, di mana fungsinya untuk spesialis jaringan atau analisis jaringan. Selanjutnya, database designer adalah seseorang yang bertugas untuk mendesain database. Perannya: 1. Merancang desain konseptual atau logical database, yaitu mengidentifikasi entitas atribut dan hubungan di antara keduanya serta memberikan constraints atau batasan. Kedua, merancang desain database secara fisik, yaitu memutuskan bagaimana logical database desain terrealisasi secara fisik. Misalnya, memetakan logical database design menjadi tabel-tabel yang terintegrasi. Selanjutnya, technical support. Technical support atau dukungan teknis adalah layanan yang diberikan perusahaan, terutama di bidang IT, untuk membantu customer dalam hal konfigurasi, pemakaian, dan troubleshooting. Selanjutnya adalah peran dari technical support yang dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, level 1. Tugas personel level 1 adalah pengumpulan informasi pelanggan dan menganalisis gejala untuk mencari tahu dasar masalah yang umum seperti reset username, unblock IP address, memperbaiki info subscription, dan lain sebagainya. Yang kedua, level 2. Personel yang ditugaskan di level 2 umumnya disebut dengan technical support. Mereka memiliki pengetahuan lebih lanjut dan sertifikasi khusus dalam penanganan teknis seperti pertolongan pertama pada downtime server, pemantauan performa server, troubleshooting, fitur chip problematik, hingga melakukan remote hosting klien untuk penanganan lebih dalam. Yang ketiga, melakukan evaluasi, analisa, dan memberikan solusi untuk masalah-masalah baru, masalah sulit yang dipecahkan di level 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa saya masuk ke dalam dunia teknologi informasi. Karena menurut saya, untuk masa yang akan datang, peluang kerja di bidang teknologi informasi memiliki peluang kerja yang menjanjikan.
Selanjutnya, ingin menjadi apakah saya dalam dunia teknologi informasi? Saya ingin menjadi sistem analis karena sesuai dengan minat saya. Selain itu, karena pekerjaannya yang menjanjikan. Sekian penjelasan dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.